Saya sapa kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Linia Gule, semester 4, jurusan Pendidikan Agama Kristen, nomor induk mahasiswa 08022185. Sebagai mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Bapak Frendi Sofian Zebua, MPD. Tujuan saya membuat video ini sebagai ujian akhir semester di mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada saat ini, saya akan menceritakan tentang budaya atau tradisi yang ada di Kepulauan Nias. Ada berbagai budaya yang ada di Kepulauan Nias, yaitu tentang tari moyo, di mana tari moyo ini disebut juga sebagai tari elang, yang merupakan salah satu seni tari tradisional yang berasal dari Kepulauan Nias. Secara etimologi juga, tari moyo dalam bahasa Nias berarti burung elang atau hewan unggas. Tersebut adalah ilham bagi masyarakat Nias dalam menciptakan gerakan tarian ini yang menggambarkan seekor burung elang yang menggempakkan sayapnya tanpa mengenal lelah, menaklukkan sesuatu yang bermakna bagi sesamanya dan di dalam dirinya sendiri. Pada dasarnya, tari moyo ini juga menceritakan tentang sukacita seseorang atau tentang sukacita seorang ibu yang kepulangan anaknya dari peperangan. Tarian ini juga melambangkan keuletan yang semangat secara bersama dalam mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Tari moyo atau tari burung elang ini adalah tari yang saat ini dipraktikkan mulai dari Nias bagian selatan hingga ke bagian utara yang dengan beragam-ragam gerakan atau variasi yang berbeda-beda. Sebenarnya tarian ini berarti hingga kini belum diketahui secara pasti, sebab setiap daerah memiliki versi yang berbeda-beda. Akan tetapi tarian ini sudah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Nias hingga sampai saat ini masih diperlakukan di setiap daerah. Tari moyo ini juga dalam pandangan antropologi merupakan suatu bentuk ekspresi diri yang didefinisikan sebagai praktik kultural sekaligus sebagai ritual sosial. Tari moyo ini juga memiliki sifat atau fungsinya tersendiri baik secara kultural maupun secara sosial. Selain itu, tari moyo ini juga tidak hanya memiliki unsur estetika semata, tetapi juga dapat
ada unsur sosiologisnya dan aspek kesejarahannya yang melatar belakanginya. Tari Moyo ini juga memiliki sifat tekstual atau memiliki bentuk secara fisik yang dapat dilihat, didengar, dan dialami oleh indera, serta ditelaah atau dianalisis berdasarkan konsep pemahamannya. Dalam perspektif ini, pertunjukan Tari Moyo juga memiliki beberapa unsur pendukung yang dapat kita jabarkan, antara lain pelaku pertunjukan tata busana dan tata rias, setting atau waktu dan tempat pertunjukan, pola lantai, serta gerak tari dan instrumen pengiringnya. Dan di mana Tari Moyo ini juga terbilang unik dan khas karena setiap gerakannya hampir mirip dengan gerakan burung elang yang sedang terbang dan menggempakkan sayapnya. Tari Moyo ini juga bagi masyarakat Nias tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kesenian, tetapi lebih jauh dari itu juga sebagai sarana pembentukan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat seperti perubahan teknologi, perubahan kebijaksanaan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya ceritakan tentang budaya yang ada di Kepulauan Nias. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.